Selamat sore, Pak. Perkenalkan nama saya Tiarani Sibarani dengan NIM 12S22037. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari T02 yang telah saya kerjakan. Yang pertama adalah saya akan membaca ritminya, yang dimana saya akan menyampaikan uh, praktikum kali ini itu untuk ingin tujuannya apa dan untuk apa. Pertama adalah tas 01. Di tas 01 kita di sini disuruh untuk menambahkan course dari sebuah akademik simulator, di mana jika inputan yang dimasukkan seperti berikut akan menghasilkan output seperti berikut, di mana program ini juga nanti akan berhenti ketika dimasukkan triple dash dan akan dipisahkan oleh hash. Yang kedua ada tax 02, di mana tax 02 ini menambahkan student di dalam akademi simulator tersebut. Jika dimasukkan NIM mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk mahasiswa, dan prodinya, studi atau studi programnya, maka tanda hash tersebut tanda hash yang memisahkan akan diubah menjadi tanda pipeline seperti berikut ini. Sama juga untuk seperti tes 01, program ini akan berhenti jika muncul triple dash pada inputannya. Prinsip yang sama juga berlaku pada tas 03, yaitu untuk menambahkan enrollment di dalam akademik simulator, di mana atributnya adalah course ID atau ID dari si course yang udah kita set tadi sebelumnya, kemudian ada student ID, tahun ajaran, dan semesternya, di mana non ini diset pada grade-nya. Kemudian untuk tas 04 kita diminta untuk membuat atau menambahkan suatu course ke dalam course dan ke dalam student dan enrollment, di mana jika ada comment course add dan dipisahkan, dan ini semua dipisahkan dengan tanda hash, maka setiap atributnya ini akan disimpan di dalam sebuah variabel, di mana variabel yang dibuat itu nanti akan berupa array, karena array yang dapat menampung setiap masukan yang dia telah diberikan. Ini adalah input yang akan dimasukkan, dan inilah adalah output yang diharapkan. Pada driver 4, ini tas 04 ini dikerjakan di driver keempat. Dan pada driver keempat tersebut akan dibutuhkan kelas-kelas seperti kelas ataupun model seperti course, student, dan academic, model dan enrollment. Ini harus menjadi salah satu syarat di dalam driver 04. Baiklah, yang diminta dijelaskan pada tugas T02 kali ini adalah yang pertama, menjabarkan solusi dari setiap kelasnya. Yang kedua, memberikan relasional pada setiap implementasi yang dihasilkan dan mengapa pilihan implementasi itu menjadi pilihan yang terbaik. Kemudian, yang ketiga, menjabarkan alir eksekusi dari solusi yang telah dibuat, atau dengan kata lain menjelaskan baris per baris dari kelas dan driver yang telah dimodifikasi. Kemudian mendemonstrasikan pekerjaan, yaitu merankan atau mengcompile solusi yang telah saya buat. Kemudian menunjukkan hasil yang diperoleh dari GitHub Classroom. Dan yang keenam atau terakhir adalah menyebutkan kendala apa yang saya hadapi pada pengerjaan tugas kali ini. Baiklah, saya akan memulai dari pertanyaan ataupun yang diminta pada pertanyaan pertama, yaitu menjabarkan solusi kelas per kelas. Saya akan mulai dari kelas course, di mana kelas course ini nanti akan dipakai di driver 1,
enrollment akan dipakai di driver 3, student akan dipakai di driver 2. Kita mulai dari course terlebih dahulu. Jadi di dalam course ini ada yang dibilang atau ada yang dibuat package academic model. Ini adalah paket yang nantinya akan diisi dengan kelas-kelas ataupun objek-objek seperti berikut ini. Kemudian ada public class course, di mana public class course ini merupakan akan merepresentasikan sebuah mata kuliah di dalam akademik simulator itu. Kemudian ini memiliki atribut-atribut seperti course ID, course name, credit, dan passing grade. Keempat atribut ini memiliki tipe data private string. Kemudian saya membuat konstruktor yang dengan nama course dengan parameter course ID, course name, credit 2, passing grade. Kenapa perlu membuat konstruktor ini? Karena kan jika kita hanya kalau misalnya kita mau menggunakan atribut yang ada di sini yang di kelas si course ini itu tidak bisa digunakan dengan bebas karena kan tipe datanya private. Jadi ini hanya bisa digunakan di dalam kelas course tersebut. Kemudian di sini ada public string get course, itu bisa dibilang get course ini dibuat agar nanti konstruk yang telah kita bentuk ini dapat digunakan di drivernya. Jadi yang kita panggil di driver itu adalah get course ID ataupun metode yang telah kita buat. Metode itu sama dengan fungsi di bahasa C. Di mana metode pertama adalah get course ID, kedua ada get course name, ketiga ada get credit, dan keempat ada get passing grade. Ini mengembalikan nilai yang telah kita set sebelumnya, yang telah kita buat, agar bisa dipanggil di driver 1 ini. Kemudian di driver 1, kita mengimport Java util array list karena kita menggunakan array. Kemudian kita mengimport Java util scanner karena kita membutuhkan input. Dan kita mengimport academy.model.course di mana karena kita ingin menggunakan kelas yang telah kita buat, yaitu kelas course tadi. Public static void main ini merupakan fungsi utama ataupun metode utama dalam driver ini. Scanner input new scanner system in ini berguna untuk meminta inputan sebanyak yang kita inginkan. Kemudian ini adalah array list di mana array list ini dengan nama courses yang berguna nantinya untuk menampung array yang menampung inputan-inputan yang kita buat. Kemudian di sini ada string, ini adalah penyimpanan sementara untuk perbandingan inputan. Kemudian di sini ada loopingan while. Kenapa kita memakai loopingan while? Karena kita harus mengecek kondisinya terlebih dahulu. Jika kita ingin menggunakan loopingan for, kita harus tahu seberapa banyak yang akan kita cek. Jadi kurang efisien untuk program kali ini. Kemudian di sini while true artinya while ini jika masih benar, ini adalah loopingan bisa dibilang infinite loop, unlimited, ya infinite loop atau loopingan tak terbatas, di mana jika str sama dengan jika si str ini belum menemukan triple dash, maka dia akan selalu benar dan akan selalu looping. Str input next line ini adalah untuk meminta inputan. Kemudian jika dia
menemukan triple dash, dia akan berhenti yaitu dengan sintaks break. Jika dia tidak mendapatkan atau menemukan triple dash, maka yang dieksekusi adalah baris ini. Kemudian di sini tokens yang berguna untuk menyimpan inputan-inputan yang telah kita pisahkan atau yang telah kita pecah. Kemudian di sini dengan token dengan tipe data string yang dan menggunakan array. Jika dia menemukan pagar atau tanda tagar atau hash, maka dia akan di-split atau dipisah. Saya mengeset nilai course ID itu dengan token ke 0, course name itu dengan token pertama, di mana tadi kan contohnya di course itu course ID, kemudian course name, misalnya untuk course ID-nya itu menjadi token pertama seperti 12S2033. Kemudian untuk namanya procedural programming atau disimpan di token pertama, kemudian kreditnya itu 3 SKS disimpan di token kedua, dan passing grade-nya itu disimpan di token ketiga, itu batas lulusnya. Kemudian ini adalah ini objek yang dibentuk course dengan tipe course, dibuat dengan parameter course ID, course name, credit, dan passing grade. Kemudian sistem outprint-ln ini digunakan untuk memprint ataupun mencetak output yang diinginkan. Untuk driver kedua dan driver ketiga, prinsipnya sama saja seperti course dan driver 1 yang telah dijelaskan sebelumnya. Bedanya hanya tinggal mengganti kelasnya saja. Tadi course untuk driver 1, untuk driver 2 diganti jadi student, untuk driver 3 diganti jadi enrollment. Prinsipnya sama persis. Kemudian untuk driver keempat itu di sini ada yang disebut, kita mengimport Java Util Array List karena kita menggunakan array, kita mengimport Java Util Scanner karena kita menggunakan scanner atau membutuhkan inputan, dan import academic model course student enrollment karena kita membutuhkan ingin memakai atribut-atribut yang ada dalam kelas tersebut. Kemudian di sini ada yang disebut public static void main. Ini adalah menu utama ataupun metode utama dalam program ini. Kemudian scanner input adalah untuk meminta input sebanyak yang kita inginkan. Dan release ini membuat 3 objek yang akan menampung objek course, student, dan enrollment. String str di sini berperan untuk menyimpan input dari input yang akan kita masukkan. Kemudian boolean is finished sama dengan false. Ini untuk mendeklarasikan variabel untuk menandai apakah inputnya itu sudah selesai dimasukkan atau belum. Kemudian di sini ada while input has next. Di sini kita memulai loopnya itu agar berjalan selama masih ada inputan yang ingin dimasukkan. Kemudian str sama dengan input next line digunakan untuk mengambil satu baris dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel str. Kemudian di sini ada if str equals triple dash is finished sama dengan true, break. Di sini ini berguna untuk
memeriksa apakah input yang kita masukkan itu triple dash. Jika iya, maka loopingannya itu akan berhenti. Dan is finish-nya itu sudah selesai. Makanya di set dia sama dengan true. Kemudian di sini, jika dia tidak triple dash, maka yang dieksekusi adalah baris berikut ini. Sampai ke sini. Setelah itu, di sini ada string array token. Token array string tokens dengan tipe data string array, di mana ini berguna untuk memecah ataupun memisah setiap inputan jika menemukan hash. Kemudian di sini ada untuk menyimpan setiap course yang untuk menyimpan setiap inputan yang udah dipisah tadi. Misalnya course ID akan disimpan di token 1, course name di token 2, grade di token 3, dan passing grade di token 4. Kemudian ini akan disimpan di objek course ini. Objek course itu akan ditambahkan ke dalam array list yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian di sini ada prinsipnya sama seperti course add untuk student add dan enrollment add, di mana jika kita menemukan komen course add, maka dia akan menambahkan course yang akan kita tambahkan ke dalam akademik simulator tersebut. Kemudian di sini juga ada student add, prinsipnya sama seperti course add, dan enrollment add sama prinsipnya seperti course add dan student add. Di sini if is finish. If is finish ini untuk memeriksa apakah inputan itu udah selesai kita masukkan atau belum. Kemudian di sini ada loopingan for untuk course, dan jika input selesai maka yang dieksekusi adalah perintah untuk mencetak dari setiap kelas yang telah dibuat tadi untuk course, untuk student, dan untuk enrollment. Kenapa di sini menggunakan get course ID, get course name, menggunakan getter, sedangkan di enrollment menggunakan toString? Sebenarnya saya tadi hanya ingin mencoba saja apa sih perbedaannya, atau bagaimana jika saya menggunakan getter saja, atau bagaimana jika saya menggunakan toString. Ternyata keduanya bisa digunakan dan fungsinya itu sama. Cuman kalau misalnya menggunakan toString, kita harus mendeklarasikan lagi metodenya itu di dalam si kelas. Misalnya metode toString, dan kita buat return-nya atau nilai kembaliannya itu bentuknya seperti berikut ini. Tapi bukan get ID, melainkan nilai return-nya dari si get ID ini yang kita buat, misalnya this.course ID atau this.student ID. Kemudian di sini input close yang berguna untuk menutup input yang telah kita minta tadi di input new scanner agar dia tidak memakan banyak memori. Kemudian di sini juga tadi di readme-nya itu diminta, tadi saya sudah menjabarkan solusi kelas per kelas dan menjabarkan alir eksekusi dari solusi yang telah saya buat. Untuk relasionalnya itu implementasi menggunakan kelas-kelas yang terpisah itu memungkinkan pemisahan tanggung jawab dan mempermudah pemeliharaan kode. Kemudian setiap kelas yang fungsionalitasnya spesifik sesuai dengan peran masing-masing. Untuk driver 1 itu course, untuk enrollment itu untuk driver 2 itu student, dan driver 3 itu enrollment. Kemudian penggunaan ArrayList juga memungkinkan untuk menyimpan dan mengolah penyimpanan dan pengolahan data yang lebih dinamis. Penggunaan metode getter dan setter memastikan kontrol akses yang tepat pada atribut objek yang sudah dibuat tadi. Penggunaan metode toString itu pada enrollment itu merepresentasikan string yang jelas dari objek yang telah dibuat. Kemudian saya akan mendemonstrasikannya. Untuk driver 1,
Saya akan mengkompilnya terlebih dahulu. Nih, that's one. Sudah berhasil seperti yang diminta outputnya. Kemudian untuk yang kedua, berhasil juga. Untuk yang ketiga, berhasil juga. Dan untuk yang keempat, berhasil juga. Kemudian saya juga akan menunjukkan hasil dari yang saya peroleh dari GitHub Classroom. Seperti yang pada demonstrasi tersebut, output yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan yang diminta. Karena itu saya mendapatkan nilai 100/100 ataupun full untuk tugas T02 kali ini. Kendala yang saya hadapi adalah saya akan seperti pada yang saya tanyakan kepada peer saya atau copilot ini, pada urutan keluarnya tadi, seperti yang telah dilihat pada driver 1, 2, 3, saya tadi membuat jika kita menginput langsung keluar outputnya. Sementara jika saya menerapkan hal tersebut di driver 4, maka urutannya untuk setiap untuk yang untuk student dan enrollment itu tertukar, jadi nggak sesuai sama output yang diminta. Kemudian saya berpikir bagaimana jika inputannya itu tunggu diminta dulu semua inputannya baru keluar outputnya. Setelah saya mencoba hal tersebut dengan solusinya itu menggunakan boolean yang telah dijelaskan di driver 4 tadi, maka masalah yang saya hadapi itu sudah terpecahkan. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya berikan pada T02 kali ini. Jika saya memiliki kata-kata yang salah ataupun tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.